Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak pada materi fluida dinamis, bagian keempat. Nah, kali ini kakak akan membahas tentang asas kontinuitas. Kan sebelumnya kakak sudah membahas tentang debit air. Nah, debit air itu adalah materi pengantar untuk kita masuk ke dalam materi asas kontinuitas. Sebelum kita berlanjut pada materi intinya, kakak akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran pada kali ini. Yang pertama, kakak harap adik-adik dapat memahami konsep dari asas kontinuitas. Nah, yang kedua, kakak harap adik-adik mampu menentukan persamaan-persamaan yang ada di dalam asas kontinuitas. Sebelumnya, adik-adik pernah nggak main air menggunakan selang seperti dua anak kecil di dalam video tersebut? Pernah nyoba nekan ujung selang airnya? Apa sih yang akan terjadi? Yang terjadi, pasti pancaran airnya akan semakin jauh kan? Asas kontinuitas ialah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika salah satu ujung selang dipersempit, maka kecepatan aliran fluida semakin cepat. Bisa dikatakan, semakin kecil luas penampangnya, maka kecepatannya semakin besar. Sehingga debit fluida pada kedua ujung tetap sama, sehingga persamaannya menjadi Q1 sama dengan Q2 atau A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2, di mana A1 adalah luas penampang pipa berdiameter besar, A2 adalah luas penampang pipa berdiameter kecil, V1 adalah kecepatan aliran fluida pada bagian pipa yang berdiameter besar, dan V2 adalah kecepatan aliran fluida pada bagian pipa berdiameter kecil. Sebelumnya kakak sudah membahaskan tentang sifat-sifat dari fluida ideal. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, fluida mengalir dengan aliran tunak, yaitu kecepatan dari setiap partikel fluida pada suatu titik itu akan tetap. Nah, yang kedua, fluidanya tidak termampat, yaitu jika diberi suatu tekanan, maka volumenya tidak akan berubah. Sesuai dengan sifat fluida ideal, maka fluida di sini dianggap tak termampatkan dan memiliki aliran yang tunak. Pada fluida tak termampatkan, massa jenis fluida selalu sama di setiap titik yang dilaluinya. Massa fluida yang mengalir dalam pipa yang memiliki luas penampang A1 atau diameter yang besar selama selang waktu tertentu adalah Rho sama dengan M per V, menjadi M sama dengan Rho dikali V. Untuk luas penampang A1, maka menjadi M1 sama dengan Rho dikali V1, menjadi V1 sama dengan A1 dikali L1 sama dengan A1 dikali V1 dikali T. Sehingga massa fluida yang mengalir dalam pipa yang memiliki luas penampang A selama selang waktu tertentu adalah M1 sama dengan Rho dikali A1 dikali V1 dikali T. Ini juga berlaku untuk pipa yang memiliki luas penampang A2 atau diameter pipa yang kecil selama selang waktu tertentu. Mengingat bahwa dalam aliran tunak, yaitu massa fluida yang masuk sama dengan massa fluida yang keluar, maka M1 sama dengan M2. Kemudian kita masukkan nilai M1 dan M2 yang sudah kita dapatkan sebelumnya, maka menjadi Rho dikali A1 dikali V1 dikali T sama dengan Rho dikali A2 dikali V2 dikali T. Akhirnya kita bisa mendapatkan persamaan dari asas kontinuitas yang sebelumnya, yaitu A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nah, sekarang kakak akan membahas dua kasus tentang asas kontinuitas. Kasus yang pertama, fluida mengalir dengan kecepatan 12 meter per sekon pada pipa dengan diameter 10 cm. Kemudian pada ujung pipanya dipersempit, jadi berapa kecepatan fluida pada ujung pipa yang dipersempit itu? Nah, di sini kita mengetahui kecepatan awal fluida yaitu
Nah, kemudian kita ketahui juga diameter selangnya, yaitu diameter awal selangnya ya 10 meter sentimeter. Nah, kemudian kita ketahui juga saat selang dipersempit diameternya menjadi 6 cm, berarti diketahuinya D2-nya yaitu 6 cm. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kecepatan akhir dari fluida pada selang yang dipersempit. Jadi yang ditanya adalah V2-nya. Nah, di sini kita ketahui bahwa luas penampang kita bisa mencarinya saat diameternya diketahui. Jadi, luas penampangnya yaitu A sama dengan 1/4 pi dikali diameter pangkat 2. Jadi, kita bisa masukkan nilai luas penampangnya menjadi 1/4 pi diameter pertama ya, diameter pertama pangkat 2 dikali kecepatan awal sama dengan diameter luas penampang kedua dengan diameter kedua pangkat 2 dikali kecepatan kedua. Nah, di sini 1/4 dan pi bisa kita coret di kedua sisi. Nah, di sini diameter pertama kan masih dalam bentuk cm, jadi kita harus mengubahnya menjadi meter. Jadi 0,1 meter dan diameter kedua 6 cm menjadi 0,06 meter. Nah, sekarang kita kasih masuk masing-masing nilai yang sudah diketahui. Diameter pertama yaitu 0,1 meter pangkat 2 dikali kecepatan kedua pertama yaitu 12 meter per sekon sama dengan diameter kedua yaitu 0,06 meter pangkat 2 dikali dengan kecepatan kedua. Nah, kecepatan kedua ini kan kita yang ditanyakan. Jadi V2 sama dengan 0,1 meter pangkat 2 dikali 12 meter per sekon dibagi 0,06 meter pangkat 2. Nah, kita selesaikan dulu yang berpangkat 2, yaitu V2 sama dengan 0,1 meter pangkat 2 menjadi 0,001 meter pangkat 2 dikali 12 meter per sekon dibagi 0,006 meter pangkat 2 berubah menjadi 0,0036 meter pangkat 2. Jadi V2-nya sama dengan 0,12 meter pangkat 3 per sekon dibagi 0,0036 meter pangkat 2. Sehingga bisa kita bagi 0,02 meter pangkat 3 per sekon dibagi dengan 0,0036 meter pangkat 2. Sehingga nilainya 33,33 meter per sekon. Kenapa di sini bisa meter per sekon? Karena di sini kan meter pangkat 3 dibagi meter pangkat 2. Jadi hasilnya sisanya meter, jadi meter per sekon. Jadi kecepatan fluida pada ujung selang yang dipersempit
kecepatannya adalah 33,33 meter per sekon. Sekarang kita masuk ke kasus yang kedua. Nah, di sini kita ketahui bak dengan diameter 2 meter kubik diisi oleh air yang berasal dari keran dengan luas penampang 2 meter kuadrat, mengalirkan air dengan kecepatan 2 meter per sekon. Nah, tentukan waktu yang diperlukan oleh keran untuk mengisi bak sampai penuh. Jadi, di sini yang kita ketahui, volume dari bak yaitu 2 meter kubik. Nah, luas penampang dari kerannya 2 meter kuadrat dan kecepatan alirannya yaitu 2 meter per sekon. Jadi di sini yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan sampai baknya terisi penuh. Di sini kita ketahui bahwa debit 1 sama dengan debit kedua. Nah, kita menghitung debit itu kan ada 2 rumus, yaitu Q sama dengan volume dibagi waktu dan Q sama dengan luas penampang dikali kecepatan. Nah, di sini yang kita ketahui kan ada volume, luas penampang, dan kecepatan. Jadi kita bisa mengkombinasikan 2 rumus debit ini menjadi volume dibagi waktu sama dengan luas penampang dikali kecepatan. Sehingga kita bisa membalik rumusnya menjadi waktu sama dengan volume dibagi luas penampang dikali kecepatan. Jadi bisa kita masukkan nilainya masing-masing. Volumenya yaitu 2 meter kubik dibagi luas penampangnya 2 meter kuadrat dikali 2 meter per sekon. Kita selesaikan dulu penyebutnya. 2 meter kubik dibagi 4 meter kubik per sekon. Jadi sama dengan 2 dibagi 4 itu 0,5 sekon, karena ini bisa kita coret. Jadi waktu yang diperlukan bak sampai penuh yaitu 0,5 sekon. Demikian materi pada video kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.